Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Legia Putri dengan NIM 3523066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tantanan kehidupan masyarakat atau bernegara. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah aturan main suatu masyarakat. Setidaknya terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara suatu sistem ekonomi dan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, hak atas kepemilikan. Contoh dari hak kepemilikan adalah dalam Islam termasuk kepemilikan pribadi yang dihormati dan dilindungi, tetapi juga dengan batasan-batasan etika. Misalnya hak kepemilikan tanah yang diatur oleh syariah dengan aturan tentang cara memperolehnya, memanfaatkannya, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, kepemilikan saham dalam bisnis yang halal juga merupakan contoh hak kepemilikan ekonomi dalam Islam, di mana investor berbagi risiko keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, proses mekanisme pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam. Pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup musyawarah, konsultasi, dan ijtihad atau penalaran para ahli agama. Keputusan ekonomi diambil dengan pertimbangan keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pengambilan keputusan juga dapat melibatkan lembaga-lembaga seperti Majelis Syariah yang memberikan fatwa atau nasihat tentang aspek-aspek ekonomi tertentu dalam konteks hukum Islam. Contoh proses atau mekanisme pengambilan keputusan dalam Islam. Contohnya, ekonomi Islam dapat melibatkan majelis ulama dengan dewan syariah di lembaga keuangan Islam yang memberikan fatwa atau panduan tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh lainnya adalah dalam bisnis yang diatur oleh syariah. Pengambilan keputusan strategis biasanya melibatkan konsultasi dengan ahli agama, ekonomi, dan kepemimpinan masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, antara pasar terencana dalam pengendalian informasi dan koordinasi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, pasar terencana dapat digunakan untuk pengelolaan informasi dan koordinasi ekonomi, meskipun dalam menghargai pasar bebas, tetapi juga mengakui kebutuhan untuk regulasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pasar terencana dapat digunakan untuk mengatur distribusi sumber daya dengan mempertimbangkan kebutuhan keadilan sosial, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi berada dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, mekanisme inisiatif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. Yang kelima, prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Yang keenam, cara yang digunakan untuk mewujudkan hal-hal tersebut berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sistem kapitalisme dan juga disebut sistem sosialisme tentunya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni kesejahteraan masyarakat. Perbedaan cara tentunya dapat mempengaruhi pencapaian pada tujuan. Nama saya Azim Sahmi dengan NIM 3523 akan menjelaskan karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara barat sejak runtuhnya sistem feodal, di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta, dan di mana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme atau operasi pasar. Dan juga kapitalisme adalah sebuah sistem di mana barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok diproduksi untuk mendapatkan keuntungan.
di mana tenaga kerja juga termasuk barang yang diperjualbelikan di pasar dan di mana semua pelaku ekonomi bergantung kepada pasar. Ekonomi kapitalis juga memiliki 6 pilar mendasar. Langsung saja pada poin pertama, yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu memiliki hak untuk memiliki dan mengontrol sumber daya barang dan aset secara pribadi. Poin kedua, self-interest atau kepentingan pribadi, yang dimana individu dan entitas ekonomi bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri dalam menggapai tujuan pribadi, seperti maksimalisasi keuntungan dan atau kepuasan. Poin ketiga, persaingan bebas. Pasar didominasi oleh banyak produsen dan konsumen yang bersaing tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah, sehingga harga dan kualitas ditentukan oleh kekuatan pasar. Poin keempat, mekanisme pasar, di mana sistem penawaran dan permintaan atas barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara produsen dan konsumen di pasar tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Poin yang kelima, bebas dalam menentukan pilihan, di mana individu memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka konsumsi, hasilkan, atau investasikan sesuai dengan kepentingan dan preferensi pribadi mereka. Dan poin yang terakhir, peran pemerintah terbatas. Peran pemerintah hanya campur tangan untuk melindungi hak privat warga dan memiliki tatanan lingkungan yang mendukung kelancaran mekanisme pasar tanpa menciptakan intervensi yang berlebihan atau mengganggu kebebasan individu ekonomi tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Pertama, perbedaan worldview. Pandangan hidup atau worldview adalah sebuah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Maksudnya, pandangan hidup dapat menentukan arah, tujuan, dan juga perbuatan yang akan dilakukan seseorang. Cara pandang tentang dunia berpengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Yang kedua, pertimbangan nilai atau moral. Perkembangan sistem kapitalisme di abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh gerakan Protestan yang menentang dominasi gereja dalam segala aktivitas manusia, termasuk dalam permasalahan ekonomi. Maksudnya, kapitalisme menegasikan pertimbangan nilai-nilai atau moral yang digaungkan oleh agama. Doktrin-doktrin agama seperti halal atau haram tidak menjadi sebuah nilai yang dipertimbangkan dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Dalam paham kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang pokok untuk kesejahteraan manusia sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ini. Biarkan setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing. Kepentingan sosial dapat terwujud dengan sendirinya ketika semua orang mengejar kepentingannya. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Dalam sistem kapitalis, permasalahan ekonomi yang umum dialami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tiada batas. Maksudnya, hal ini mengharuskan manusia untuk membuat sesuatu pilihan atau produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Yang kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu. Berbeda dengan sosialisme yang di dalamnya faktor produksi yang dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam upaya memenuhan kepentingan individunya. Yang keenam, mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Di berbagai buku ekonomi mainstream saat ini dapat dijumpai adanya hukum permintaan dan hukum penawaran dalam menjelaskan keterkaitannya dengan harga. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara permintaan dan harga, sedangkan hukum penawaran menunjukkan hubungan positif dengan harga.
Interaksi kurva permintaan dan kurva penawaran akan menghasilkan titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat harga dan jumlah output di pasar. Dan yang terakhir itu intervensi pemerintah. Kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. Sebuah doktrin yang menginginkan minimnya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Tanpa intervensi pemerintah diharapkan akan terdapat tangan tak terlihat yang akan mewujudkan kepentingan sosial.